Aku mau pelajarin dulu. Oke. Mulai aja kali ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah kakak sudah makan siang? Sudah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nailis Sada, biasa dipanggil Nailis. Saya dari Universitas Yarsi, Fakultas Psikologi semester 3, yang akan mewawancarai kurang lebih 20 menit. Baik. Sebelumnya, saya mempersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, seperti nama panjang, nama panggilan, dan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nailatul Muna, dipanggil Naila. Saya alumni Universitas Yarsi, Oke, terima Fakultas pakai itu nggak? ya boleh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oke. tahun 2018. Terima kasih Kak atas perkenalkannya. Apakah Kakak berkenan untuk direkam selama wawancara ini berlangsung? Berkenan? Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada hari ini akan dilakukan sesi wawancara yang bertujuan Mm, untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan mekanisme coping yang digunakan dalam menghadapi kecenderungan impostor, pekerjaan atau bisnis yang sedang Anda tekuni saat ini nih. Terus yang dimaksud dari kecenderungan impostor ini tuh rasa keraguan terhadap kemampuan sendiri dan juga merasa tidak pantas atas pencapaian atau keberhasilan yang telah Anda raih. Anda dapat langsung menjawab saat pertanyaan telah saya berikan. Anda tidak perlu khawatir karena wawancara ini bersifat privasi. Jadi data pribadi Anda tidak akan disebarluaskan. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah jelas. Baik. Sebelumnya apa nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Aku sibuk kerja dari Senin sampai Sabtu, aku sibuk kerja. Oke. Kalau boleh tahu Kakak kerjanya di perusahaan apa nih, Kak? Perusahaan di bidang scrap scrap besi sama apa tuh membersihkan lingkungan yang berbahaya gitu loh, dari sampah-sampah berbahaya kayak oli kotor atau semacamnya gitu. Oke, baik. Sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Ya, Bisa diceritakan bagaimana perjalanan karir Kakak sampai berada di posisi saat ini? perjalanan ada di posisi saat ini karir ya. Coba gimana Iya, tadi pertanyaannya? iya, perjalanan karir hingga berada pada posisi saat ini. Karir yang aku jalanin sekarang sih flat aja ya, biasa aja ya, karena mungkin itu perusahaan nggak terlalu besar. Jadi menurutku karir aku menya- belum sampai kepada yang aku mau gitu. Jadi aku ngerasa kayak belum, sekarang tuh bukan karir yang aku mau gitu. Hmm, apa sih Kak motivasi utama Kakak dalam perjalanan karir ini? Motiv motivi eh motivasinya sih diri aku sendiri ya. Karena ya diri aku sendiri, supaya aku pengen apapun itu aku bisa mewujudkannya tanpa harus melibatkan orang lain tuh. Oke, baik. Bagaimana perasaan Kakak ketika berada posisi di saat ini? Untuk sekarang sih biasa aja juga ya, alhamdulillah. Untuk alhamdulillah biasa aja sih. Oke. Biasa aja sih. Eh, Kenapa bisa biasa aja sih Kak? Hal apa yang membuat Kakak biasa aja? Apa nggak senang gitu? Iya, karena itu bukan passion yang aku mau gitu. Karena bukan aku bukan orang yang di bidang kayak gitu. Aku tuh lebih explore tempat-tempat lain gitu. Tapi di pekerjaan ini tuh aku harus duduk sampai pagi sampai sore. Jadi tuh menurutku tuh
bukan passion aku. Oke, berarti emang bukan fashion kakaknya ya. Ya. Berdasarkan pemahaman kakak tentang kecenderungan impostor nih, Mm-mm. apa kakak pernah ngalamin hal tersebut? Nggak pernah sih, karena aku pantas ada di titik sekarang karena perjuangan aku untuk mencapai di titik sekarang tuh kayak nggak mudah. Jadi aku nggak bakalan nyalain diri aku sendiri untuk nggak pantas dapat pencapaian itu. Jadi nggak pernah ada sih rasa impostor itu di dalam diri aku gitu. Oke, alhamdulillah berarti baik banget nih. Ya, Menurut kakak sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kecenderungan impostor itu? mungkin karena dia suka ngeraguin diri dia sendiri. Hmm, Kayak gue nggak bakal bisa nih ada di sini, gue nggak pantas, lingkungan kerja ini terlalu oke buat gua, jadi gua ada di sini tuh nggak banget, jadi dia kayak ngerasa mengucilkan diri sendiri, mungkin itu ya. hmm, Terus mungkin dia juga orangnya ngerasa nggak layak untuk ada di tempat itu, jadi dia ngerasa kayak, duh, gue nggak pantas ada di sini, mending gue di tempat yang lebih di bawah lagi. Sebenarnya itu kan nggak baik juga kan, harusnya kita iya. harus berpikir positif kan. Hmm. Mungkin itu sih, mungkin juga dari kecil dia ada tekanan dari orang tua atau dari siapa, makanya dia ngerasa tuh ada tekanan terus dalam hidupnya, padahal it's okay gitu. Itu sih mungkin Ah, kepribadian dia juga. iya benar. Kalau menurut kakak sendiri, apakah lingkungan kerja juga berpengaruh ya buat kecenderungan impostor itu terjadi? Berpengaruh sih, mungkin lingkungan kerja yang gak sehat ya. Kayak misalnya rekan kerjanya selalu menyalahkan kita atau gimana, itu kan bikin kita ngerasa ditekan. Jadi kita ngerasa kayak, duh, gue emang kayak begini ya, gue nggak bisa kayak gini ya, gue nggak bisa kayak gini ya. Jadi kayak kita selalu nyalahin diri kita sendiri. Padahal kita nggak apa-apa gitu, salah, wajar gitu manusia. Iya benar. Oke. Apa sih definisi kesuksesan menurut kakak? Menurutku definisi kesuksesan itu di saat kita rendah hati, kita bisa apa namanya, kita menerima keadaan, kayak keadaan lagi kita di atas, di bawah tuh kita harus bisa ngadapin. Terus sukses di saat kita bisa bahagiain orang-orang yang di sekeliling kita Benar. bisa beli apa yang kita mau. Banyak sih kayak gitu. Terus Oke. kita bisa menerima apapun dari Allah, rendah hati, itu sih menurut aku, hati yang luas itu menurutku udah sukses. Masya Allah. Tidak menyusahkan orang di sekeliling kita. Oke. Eh, Apakah kakak udah merasa sukses nih telah mencapai kesuksesan dengan sesuai apa yang definisi kakak sebutkan tadi? Belum sih, aku belum nyampe ke titik itu. Mungkin aku akan belajar supaya menjadi seperti itu. Menjadi sukses yang aku bilang tadi. Oke. Sejauh mana kakak percaya nih sama kemampuan yang kakak miliki? Maksudnya coba ulang. Sejauh mana kakak percaya sama kemampuan yang kakak miliki? Hmm, sejauh mana? Mm-mm. Lumayan sih, aku percaya aku bakalan survive untuk semua hal yang bakal aku capai. Oke. Eh, apakah ada momen di mana kakak pernah meragukan kemampuan kakak? Pasti semua orang pasti pernah ya ngeraguin Iya. apa yang mau kita lakuin, tapi lebih baik kita udah berani ngelakuin daripada belum sama sekali. Jadi mau hasilnya kayak gimana pun, seenggaknya kita udah berusaha, itu tetap akan kita lakuin. Iya benar, yang penting usaha sih benar. Ya, Apa pencapaian yang buat kakak paling percaya diri nih? contohnya coba kayak gimana? Misalnya kakak udah bisa beli barang-barang yang kakak mau pakai uang kakak sendiri, itu salah satu pencapaian. Kalau Oh, kakak nih, salah satu pencapaian yang aku alami sekarang ya, mungkin mm, aku udah nggak minta uang lagi sama orang tua aku. Terus aku mau apapun yang aku mau, aku bisa beli sendiri. mm, Terus kayak aku bisa mau makan apapun yang aku mau. Terus itu sih, yang penting jangan impulsif aja sih. Tuh. oke.
Strategi apa yang biasanya Kakak terapin untuk tetap percaya kepada kemampuan Kakak sendiri? Eee, ya aku harus percaya sama diri aku sendiri agar tetap seperti apa yang aku mau ke depannya kan banyak goals-goals yang bakal mau aku raih gitu. Jadi aku harus tetap optimis untuk mencapai itu sih, lebih ke usaha usaha terus aja sih. Sama naikin value di diri kita gitu, jangan stuck di tempat itu terus gitu, kayak gitu deh. Oke. Gimana cara Kakak biar bisa naikin value biar nggak stuck di situ-situ aja? Mungkin kita contohnya kayak kita ikut seminar, ikut Mhm. seminar-seminar, terus kita explore hal-hal yang nggak pernah kita lakuin, itu sih. Oh. Bagaimana Kakak memotivasi diri Kakak, ketika sedang terpuruk? Kalau aku sedang terpuruk, tapi kita kan orang muslim, jadi kita berdoa, itu udah pasti kan berdoa sama Allah. Terus mungkin aku hangout sama temen-temenku, saat kita terpuruk juga kayak kita muhasabah diri kita, kayak, oh mungkin Allah ngasih kayak gini tuh supaya kita menjadi lebih baik lagi atau gimana gitu, Oh, benar-benar. gitu. Eee, apakah ada mentor atau faktor mendorong yang membantu Kakak ketika sedang berada di situasi yang sulit? Oh mungkin gimana gimana coba soalnya gimana? Apakah ada mentor atau faktor pendorong yang membantu Kakak ketika Kakak berada di situasi yang sulit? Oh, mungkin aku kalau ada di di masa yang sulit tuh mungkin aku lihat orang tuaku ya. Mhm. Kalau orang tuaku kan pasti lebih lebih merasa sulit tuh kayak gimana, jadi kayak, "Oh gue belum ada apa-apanya nih dibanding apa yang orang tua kita lakuin ke kita." Jadi mungkin tambah semangat aja gitu sih. Oke. Jadi emang faktor pendorongnya tuh orang tua ya, Kak? Iya, Bagaimana Kakak membedakan antara rasa rendah hati dengan kecenderungan impostor tersebut? beda ya kalau apa namanya, bentar bentar, kalau rendah kalau kecenderung bentar. Ya. Kalau kecenderungan impostor tuh kan kita ngeraguin diri kita sendiri kan, Iya. kayak takut untuk segala mencapai hal-hal baru gitu. Mhm. Kalau rendah hati kan kita bisa menerima menerima perbedaan, menerima masukan dari orang-orang yang mungkin gak suka sama kita atau emang pengen kita jadi lebih baik lagi. Beda sih kecenderungan impostor sama rendah hati tuh. Kecenderungan impostor tuh lebih ke banyak yang negatif. Kalau yang rendah hati banyak positif yang bakal kita ambil dari rendah hati itu sih. Kalau contoh yang bisa Kakak ambil dari rendah hati itu apa misalnya? Kayak rendah hati nggak kita nggak benci sama orang yang ngasih masukan ke kita itu kayak kita terima, "Oh mungkin dia baik gini," gitu, rendah hati sih. Salah satu contohnya itu. Dalam situasi apa Kakak merasa rendah hati namun tetap percaya diri? Gimana? Dalam situasi apa Kakak merasa rendah hati namun Kakak tetap percaya diri? Mmm, karena mungkin coba ulangin coba soalnya. Dalam situasi apa Kakak tetap rendah hati namun tetap percaya diri juga? Mungkin karena kita ngerasa diri kita bener gitu, udah melakukan hal yang bener, terus Mhm. gitu sih, udah melakukan hal yang kita mau, Mhm. menurut kita udah bener, terus orang ngasih masukan mungkin kita terima. Baik. Jadi kita bakalan jadi lebih baik lagi aja gitu sih. Oh, oke, baik. Menurut Kakak sendiri, langkah apa yang bisa diambil untuk membantu mengatasi kecenderungan impostor? Kalau kita untuk mencegahnya itu sih kita harus berpikiran positif ya. Jadi kita juga nggak boleh menghakimi diri kita juga, kita lakuin aja yang kita mau. Ya udah kita jangan mikirin kata orang, kayak lakuin
lakuin apa yang kita mau. Terus kita tuh jangan takut untuk berpendapat juga, karena kan semua pendapat pasti beda-beda kan. Terus Iya. kita juga nggak boleh jadi orang yang nggak boleh ngerasa kayak, "Gue nggak layak ada di sini," karena semua orang tuh pasti bakal diterima di tempat-tempatnya masing-masing gitu. Iya. Itu sih. Oke. Apakah Kakak pernah nyoba strategi itu untuk diri Kakak sendiri? Pernah sih aku nyoba itu untuk aku biar nggak terkena kecenderungan impostor itu, karena itu mungkin nggak baik ya untuk kita sendiri juga. Iya, benar. Aku bakal mencegah sih itu. Oke. Baik, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa pesan atau saran yang ingin Kakak berikan kepada orang yang mengalami kecenderungan impostor tersebut? Mungkin pertama-pertama dia harus mempunyai hati yang tenang. Kita kan tidak tahu ya dia mempunyai trauma apa sampai dia bisa kayak gitu. Mungkin pelan-pelan dia harus belajar menjadi lebih baik lagi. Terus dia harus juga harus membawa diri dia tuh bahwa dia tuh layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik terhadap dia. Iya. Terus dia harus mempunyai lingkungan yang positif juga ya, supaya dia tuh dihargai di lingkungan tersebut. Benar. Terus dia juga nggak boleh kayak ngerasa dirinya dia paling bener, dia harus terima masukan juga dari orang-orang lain gitu. Mhm. Terus dia juga nggak boleh ngeraguin diri dia sendiri karena semua orang tuh pasti punya semua orang tuh pasti punya apa namanya, Potensi. hal yang positif di dalam dirinya dia. Mhm. Udah cukup segitu aja, Kak? Ya, Oke, baik, cukup dari saya. Apakah ada yang ingin Kakak sampaikan lagi? sudah cukup sih segitu. Oke. Jika tidak ada, dapat saya simpulkan bahwa Kakak tidak pernah mengalami kecenderungan impostor, karena Kakak sangat percaya bahwa diri Kakak mempunyai, kemampuan yang lebih dari itu. Lalu motivasi utama Kakak itu adalah orang tua sendiri Mmm, dan diri sendiri juga. Berdasarkan pemahamannya itu, Kakak sangat paham betul tentang kecenderungan impostor dan Kakak, tidak pernah mengalami hal tersebut. Lalu lingkungan kerja, menurut Kakak sangat berpengaruh terhadap kecenderungan impostor, apalagi lingkungan kerja yang sangat toksik ya. Eee, mhm, Harus lebih hati-hati memilih lingkungan pekerjaan, pilihlah lingkungan pekerjaan yang positif agar bisa mendorong kita menjadi lebih baik lagi. Lalu, eee, situasi yang membuat rendah hati itu ketika kita dapat menerima masukan dari orang lain, lalu juga, Kakak mencoba strategi agar tidak terjerumus ke dalam kecenderungan impostor. mhm. Saran dari Kakak untuk orang yang, eee, menga saran Kakak untuk orang yang mengalami kecenderungan impostor itu, eee, lebih hati-hati lagi memilih lingkungan pekerjaan, terus juga harus percaya kepada diri sendiri, tidak merendahkan diri sendiri. Dari saya cukup segitu saja. Apakah ada yang ingin Kakak tanyakan terlebih dahulu? Udah cukup sih, itu aja sih. Oke. Baik, kalau begitu sesi wawancara ini saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya, untuk Iya. berbagi cerita dan pengalaman pada hari ini. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian yang Kakak berikan. Saya berharap wawancara ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Ya, makasih juga.